Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di channel MJRT 53 Racing. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas motor Vario KZR dalam hal kebesaran kompresi. Ya, jadi apa penyebabnya, seperti apa yang harus kita lakukan, prosesnya seperti apa, teman-teman saksikan terus. Yo, kita langsung bahas ya. Set. Oke teman-teman, nah ini dia motor Vario KZR naik spek 59. Nah, jadi motor ini sudah saya bore up. Yang kemarin video sebelum ini, di beberapa hari yang lalu saya sudah upload perubahan-perubahan yang dilakukan di mesin ini. Nah, ini motor udah selesai, udah kita rayen, udah kita hidupkan. Jangka waktu 2 hari, menghabiskan bahan bakar sekitaran 5 liter. Udah. Nah, udah beres dirasa. Bagian enrain udah selesai. Lalu kita coba jalan, kita coba belayer. Ternyata motor ini knocking, atau bisa dibilang ngelitik, ngerik, atau bahasanya apa ya, kebesaran kompresi aja pokoknya. Nah, jadi sebetulnya sebelum melakukan perubahan dalam waktu melakukan perubahan mesin ini, saya sudah melakukan proses buret untuk menentukan rasio kompresi yang akan kita gunakan, kemudian bahan bakar yang akan kita pakai. Sebetulnya untuk rasio kompresi itu berhubungan langsung dengan bahan bakar. Dan ini kemarin tuh ada di angka 12:1, dikhususkan atau kita fokuskan ke bahan bakar Pertamax biru dengan RON 92. Nah, cuman terjadilah ngerik teman-teman. Pasti yang bilang, wah 12 mah itu mah harus turbo. Enggak, kalau saya seperti ini teman-teman. Ini perubahan mesin ini kemarin kompresi menggunakan 12:1 dengan perubahan noken as. Durasinya lumayan lebar. Proses isapnya lumayan lama, jadi menyedot atau mengisap. Langkah usaha dari noken asnya itu lebih banyak bahan bakar, menyedot lebih banyak bahan bakar. Kemudian perubahan dari bagian pipa buang knalpot ini dibikin yang besar ya. Dan itu biasanya dengan spek seperti ini, dengan throttle body kita besarkan dengan ukuran 30. Kemudian injektor kita ganti menggunakan injektor CB150R dengan rasio pengabutan yang lebih besar dari Vario KZR. Biasanya mampu teman-teman. Apalagi sudah kita sokong dengan ini. Dengan Juken 15. Tetapi nggak tahu kenapa ini masih tetap aja ada ngerik teman-teman. Proses sudah saya lakukan penyetingan Juken udah. Kalau stasioner enak, belayeran enak, tetapi sewaktu kita kasih beban, motor kita bawa jalan, ada ngerik teman-teman. Apalagi di putaran bawah yang kita sentak gasnya, itu ada ngelitik itu. Kemudian sewaktu mesin sudah mulai panas, suhu di atas 80 derajat, ngeriknya semakin parah, ngelitiknya semakin parah. Nah, jadi ada beberapa proses di sini untuk menghilangkan detonasi tersebut. Memang yang pertama itu kita turunkan kompresi ya, harusnya
Cuman di sini ada beberapa trik, ada beberapa cara untuk mengakalinya. Ya. Biasanya dari hasil pengalaman yang saya temukan untuk mengakalinya itu portingan kita besarkan. Portingan kita besarkan teman-teman. Jadi untuk lubang in dan X kita bikin lebih besar dari hitungan persentase klep ya. Ini kan klepnya udah gede juga, klepnya udah 30-26. Nah ini kita besarkan. Kemarin persentasenya menggunakan persentase 90% kali diameter klep. Sekarang kita mungkin akan up lebih dari 90%. Bisa jadi 93-95% kali diameter klep. Nah kemudian nanti kalau misalkan dirasa masih belum mampu juga, ya dengan secara terpaksa kompresi kita turunkan atau kita rubah bagian ruang bakar. Ruang bakar yang di bagian sekuis, derajat kemiringan sekuisnya mungkin kita akan rubah. Yang tadinya 11 derajat kemiringan sekuisnya mungkin kita akan rubah ke 13 atau 14 derajat. Jadi nanti akan semakin low di bagian ruang bakar. Ya, dan itu akan menurunkan rasio kompresi. Tetapi dengan tidak mengubah dom piston, nah itu akan sedikit masih mendukung untuk performa motor ini. Karena kalau kita menurunkan dom piston, lebih mundur lagi, lebih kecil lagi domnya, itu biasanya daya dorong power bawahnya motor semakin berkurang. Dan nanti untuk setting yang lain-lainnya juga akan ikut berubah semua, kayak di juken, kayak di injektor, itu nanti akan ikut berubah semua. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan coba proses pembongkaran dulu. Sorry, barusan motor lewat tuh kenceng. Kemudian kita lakukan pengecekan di bagian portingan dan ruang bakar mungkin ya. Oke teman-teman, kita masuk dulu ke proses pembongkarannya. Yo, gaspol. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini pembongkaran udah. Nah ini kita lihat bentuk dom piston. Nah dengan bentuk dom piston seperti ini ya, nah terus sisa pembakaran yang coklat ini ya, ini dirasa sudah mendekati bagus, sudah mendekati cukup ya untuk rasio kompresi dan sokongan atau patokan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar ini. Kita lihat di ruang bakarnya atau di headnya nih. Nah ini untuk headnya, ruang bakarnya di sini teman-teman. Untuk dekonektor busi di sini bisa dilihat sudah mendekati coklat ya, sudah mendekati warna coklat. Jadi dalam artian ini memang sudah mendekati cukup ya untuk area pembakaran dan pasokan bahan bakar. Jadi untuk menghilangkan detonasi yang terjadi, kita mungkin sekarang terfokus ke ruang bakar ini. Nah di sini kita akan meratakan bagian-bagian sini ya, bagian-bagian pojokan dari jeglogan yang ada di bibir atau di pinggir klep ini. Kita akan ratakan, kita akan porting sedikit ya, supaya tidak terjadi turbulensi atau pantulan gas yang mengakibatkan tidak sempurnanya pembakaran di dalam ruang bakar ini. Jadi bisa jadi karena terjadi turbulensi pantulan bahan bakar di sini, terjadi ngerik atau terjadi detonasi ya. Oke, kita lanjut aja nih proses ini, kita nanti kasih lihat ya. Setelah ini kita proses sedikit. Oke teman-teman, gaspol. Iya teman-teman, inilah sesudah kita proses ya. Nah jadi sekarang ruang bakarnya seperti ini. Di bagian sudutan sini sudah landai, sudah tidak ada lagi yang mengganja ya, yang mengganja di sini sudah landai semua.
Ini sudah di porting, di tuner, ini tinggal kita poles ya, diratakan, kita amplas, kita ratakan nanti biar bagus ya, biar tidak ada gerinjul-gerinjul seperti ini. Nah, yang paling penting teman-teman, jadi sekarang udah tahu ya. Jadi untuk menghilangkan detonasi itu tidak melulu harus menurunkan jenong piston, enggak ya. Jadi dengan cara porting di bagian ini, kemudian porting di bagian lubang in dan X juga itu berpengaruh ya. Nah, karena tadi dilihat kondisi ya, jangan lupa kondisi dilihat dulu. Karena tadi dilihat kondisi dari ruang bakar dan pembakaran itu sudah mendekati bagus. Jadi sedikit lagi sudah mendekati sempurna. Jadi kita putuskan untuk merubah bagian ruang bakar ini saja. Insya Allah udah cukup. Oke teman-teman. Sekarang kita proses pemasangan lagi. Nanti kita coba hidupkan seperti apa karakter setelah dirubah seperti ini. Oke, gaspol. Oke teman-teman. Nah, ini motornya udah selesai nih teman-teman. Sekarang mesinnya udah naik lagi. Yang tadi kita kerjakan udah beres lagi. Nah, sekarang kita coba hidupkan. Seperti apa responnya? Apakah masih ngerik atau enggak? Ya. Ini jukernya masih terpasang ya. Ini kita nyalakan. Ya, motornya udah nyala ya. Oh. Ini udah nyala ya. Teman-teman, kalau kita rasakan dipegang di blayer-blayer, motornya udah enak. Sekarang tinggal kita coba jalan aja ya, apakah diberi beban dengan dijalankan, apakah masih ada ngerik atau enggak ya. Ini dengan setelan yang masih sama, belum kita rubah ya. Setelan ECU masih yang sebelumnya, belum kita rubah lagi. Nah, kalau misalkan udah enak, kita nggak bakal rubah lagi mappingan sebelumnya ya. Oke, kita coba jalankan aja sekarang ya. Kita akan coba ya. Kita akan coba kasih beban dijalankan nih. Masih ada ngering apa enggak? Nanti kita tanya. Yuk. Oke teman-teman, alhamdulillah nih ya, setelan udah enak, ngerik udah nggak ada, power udah ngisi, pokoknya motornya udah selesai. Nah, jadi penggarapan mesin untuk KZR spek 59 di Vario ini, di Vario 125 ini udah selesai. Terima kasih teman-teman, dukung terus channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.